Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wassalam illa rasulillah. Jumpa lagi dengan saya Cecep Iskandar dalam channel bisnis Gila Bisnis Tanpa Utang. Insya Allah hari ini kita akan berdiskusi meminta nasihat beliau, yaitu Kiai Haji Hasan Basri atau bisa dipanggil Abi Hasan Basri. Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abi udah menerima kami di sini di kediaman Abi. Abi ada sedikit beberapa pertanyaan pengen diskusi. Kita nih sebagai pengusaha, banyak teman-teman saya juga pengusaha. Setelah selesai berhijrah, mereka kan punya nih, entah harta dan sebagainya. Itu dari sisi Islam harus seperti apa? Karena mohon maaf, banyak sekali sekarang pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang yang emang dikasih kelebihan dari sama Allah, tapi mereka masih berpikir individualis. Nah, jadi Abi selaku tokoh masyarakat juga, bagaimana menyadarkan kami bahwa kewajiban itu nggak cuma buat keluarga kita, lingkungan kita, masih banyak umat-umat Islam yang harus kita bantu. Seperti apa, Abi? Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwanal muslimin, alhamdulillah Abi merasa bersyukur kedatangan Kakanda Cecep Iskandar yang luar biasa. Beliau ini benar-benar salah satu pilihan Allah ya. Artinya untuk usahanya benar-benar bagaimana caranya agar diridhai Allah. Amin ya Allah. Sehingga perjuangan kita, kelelahan kita ada sisanya di surga. Amin ya Allah. Kalau kita jalannya itu jalan Allah ya. Jangan sampai kita ini pulang menghadap Allah ya. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan hilang, tidak bisa terbawa mati. Sementara susah kita, capek kita, enggak ada jaminan di sana dari Allah. Kenapa? Karena kita di dunianya ini, apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah, gitu ya. Maka dari itu, ini luar biasa suatu kebanggaan ya. Dan insya Allah ini semoga jadi hidayah bagi kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bagaimana caranya agar bisnis kita atau apa yang sudah kita dapatkan ini makin hari makin tambah, terus makin barokah. Punten ikhwanal muslimin, kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, penjabarannya kalau kita mau mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa sih definisinya mensyukuri nikmat? Definisinya mensyukuri nikmat adalah jiwa raga kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa yang kita miliki, semuanya itu kita manfaatkan di jalan Allah. Untuk menafkahi anak istri, untuk membangun agama, untuk menyantuni yatim piatu. Yang terpenting adalah untuk menolong orang lain. Karena punten, karena ya, tidak ada satu amalan yang membuat Allah senang dan bangga kecuali sedekah. Masya Allah. Karena pernah Nabi Musa sendiri bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang paling engkau sukai, yang membuat engkau senang? Salat saya kah? Kata Allah, bukan. Haji saya kah? Bukan. Puasa saya kah? Bukan. Kata Allah, salatmu adalah kemauanmu, kebutuhanmu. Begitupun hajimu, puasamu, dan lain sebagainya, tahajudmu, itu adalah kebutuhanmu dan kepentinganmu agar kamu selamat dari dunia akhirat. Masya Allah. Yang paling aku sukai dan yang membuat aku bahagia dan bangga adalah kamu membantu dan menolong orang lain. Itulah yang paling disukai Allah, yang membuat Allah senang. Padahal hakikatnya rezeki punya Allah. Sudah pasti ya, sudah pasti. Cuma kita dititipkan aja. Innalillah, segala sesuatunya ini punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, tinggal siap-siap akan kembali kepada Allah. Harta kita, jiwa raga kita, anak kita, diri kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Sebelum diambil Allah dengan paksa, lebih baik kita persembahkan kepada Allah agar Allah memberikan jaminan dan janjinya, yaitu adalah as-sahyu qaribun minal jannah, dermawan pemberi itu matinya masuk surga. Masya Allah. Sampai Abi baca di kitab Majalisus Saniyah, di situ Allah berfirman, qad haramtu jasadaka 'alan niron. Wahai orang yang selalu mementingkan dan membantu orang lain dengan bersedekah, aku haramkan jasadku masuk neraka. Masya Allah.
Itu janji Allah. Itu janji Allah. Silahkan Luar biasa, pemirsa saudara. dibuka dalam kitab Majalis Susani. Itu adalah hadis qudsi. Bahkan di dalam Al-Quran banyak orang-orang kaya yang menyesal, kan? Ya, pada saat itu melihat ahli sedekah masuk surganya paling dulu. Pada saat itu ahli sedekah sangat dimanjakan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah daripada yang lain, daripada yang rajin sholat, rajin ngaji. Ahli sedekah lebih dimuliakan oleh Allah. Masuk surganya juga paling dulu. Sampai ada orang yang menyesal. Surat apa itu? Abi lupa, tapi pasti ada di Al-Quran. Rabbi rji'uni. Rabbi rji'uni. Ayo, subhanallah, ikhwan. Punten abinya lupa ya. Rabbi rji'uni la'alli amalu sholiha. Bukan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Wahai Allah, laula akhartani, tolong ya Allah, kembalikan hamba, hidupkan lagi hamba sebentar aja, ila ajalin qarib, walaupun sebentar ya Allah. Kalau hamba hidup lagi, hamba berjanji ya Allah, fa asaddaq, hamba akan bersedekah dan bersedekah. Punten Kanda ya, dia itu di ayat itu nggak ada. Aku mau sholat nanti, aku mau puasa nanti, nggak ada pemirsa. Abi juga lihat tafsirnya, kok hanya janjinya mau bersedekah, nggak mau sholat, yang lain apa ya? Kenapa pemirsa? Sedekah, janjinya mau sedekah, bukan nanti mau sholat, mau apa? Kenapa? Karena dia iri dan ta'ajub, heran melihat orang-orang sedekah dimuliakan dan sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, as-sahih habibullah, ahli sedekah adalah kekasih Allah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tashuddu sab'ina baban minal balayat. Sedekah itu, kata Rasulullah, menutup 70 pintu musibah dan bilai. Akan dijauhkan dari kebangkrutan, akan dijauhkan dari segala masalah, akan dijauhkan dari penyakit, akan dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu sudah jaminan dari Allah. Ahli sedekah itu akan selamat dari segala ujian. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan as-sedekah itu daful bala. Sedekah itu tolak corona. Itu Masih corona, saudaraku sekarang. Berbanyak saudara. Jadi Abi sampai saya mau ngomong apa tadi sama Abi. Tapi intinya dengan apa yang Abi sampaikan bahwa bersedekah itu luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Saya pernah dengar satu cerita di zaman Rasulullah, para sahabat katakan Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di Madinah. Subhanallah. Kata Rasulullah kalau nggak salah Abi, dia masuk surganya merangkak. Betul. Karena apa? Saking banyaknya harta. Dengan dia disampaikan itu oleh Rasulullah, dia sedekahkan seluruh Subhanallah. hartanya. Betul. Agar apa? Betul. Dia masuk surga lebih dulu. Tapi janji Allah, dia justru malah ditambah lagi. Subhanallah. Makanya ikhwan dan muslimin, ini juga hadisnya sahih ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Punten, setiap pagi turun 2 malaikat. Satu malaikat berdoa, ya Allah, hancurkan, bangkrutkan orang-orang yang tikir dan pelit, yang egois itu. Satu malaikat lagi, ya Allah, muliakan, tambahkan, majukan, dan jagalah hartanya agar terus bertambah bagi orang-orang yang mau bersedekah. Maka pemirsa ikhwan punten, harta yang kita miliki itu kan dah ya, kata Rasulullah, halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Nanti kita kelak pulang menghadap Allah, harta yang kita tinggalkan walaupun halal yang kita dapat itu akan dihisab oleh Allah. Dari mana ke mana, untuk apa? Apalagi kalau haram, wa haramuhu iqabun. Harta yang kita tinggalkan kalau hasil nipu, mencuri, korupsi, maka pemiliknya siang malam disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Makanya punten kan ya, ini suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang terlena dengan apa yang dimilikinya, lupa akan kemana, dari mana, dan buat apa. Makanya ikhwan, sekali lagi, ayo jadikan harta kita untuk dan agar mendapatkan ridha Allah dari dunia sampai akhirat. Abi, terima kasih atas nasihatnya. Sampai saya mau ngomong apa jadi lupa. Jadi poinnya begini saudara, saya hanya mereview apa yang Abi sampaikan tadi. Bahwa poinnya adalah segeralah semua pengusaha, terutama pengusaha muslim, berhijrah. Berhijrah itu adalah meninggalkan semua yang Allah larang dan melaksanakan yang Allah perintahkan. Setelah Anda sukses dengan Anda yang dapatkan dengan halal, bersedekahlah. Karena itu poinnya adalah untuk kita bekal di akhirat nanti. Betul. Sedikit Abi tambahkan kan ya.
Demi Allah, tidak ada ceritanya orang kaya jadi bangkrut karena bersedekah. Tapi tidak sedikit orang kaya jadi fakir karena pikir. Subhanallah. Iya. Itu kan ya. Janji-janji Allah udah pasti. Apa yang Abi sampaikan tadi, dalil-dalilnya udah jelas. Karena beliau makanya saudaraku, tagline kita hanya 4 sebagai pengusaha hijrah. Yang pertama adalah berikhtiar maksimal. Kedua ada haji. Ketiga dakwah. Keempat hijrah menghijrahkan. Jangan lupa saudaraku, bahwa kita setelah berhijrah bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah, janji Allah akan dilipat gandakan kita dan akan dimudahkan karyawan kita tenang. Dan kanda, punten ikhwanal muslimin, suatu ketakjuban ya bagi kita. Kadang manusia itu berani utang miliaran untuk urusan pribadinya. Padahal yang nyuruh utang siapa? Allah. Tapi boleh diuji seseorang ya keimanannya. Ketika ada pembangunan masjid, kita nggak punya uang, beranikah kita mengutang itu? Mengutang sama orang lain untuk membangun masjid? Subhanallah wa bihamdi. Tapi yang bayar siapa, Bi? Pasti Allah. Orang utang kita dibayarin sama Allah, apalagi kalau kita ngutangin untuk urusan Allah. Untuk pribadi aja berapa miliar, berapa triliun kalau kita mau bayar, Allah tanggung jawab akan dibayar ya utang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah di dunia ini tidak ada pengutang yang dibayar oleh dirinya. Enggak ada. Semua utang manusia di dunia ini kecil maupun besar, semuanya Allah yang bayar. Itu karena utang pribadi. Bagaimana kalau kita mengutangkan untuk urusan Allah? Bangun majlis, bangun madrasah, walaupun kita nggak punya, kita coba utangkan itu untuk Allah. Pasti Allah tanggung jawab. Luar biasa. Jadi saudaraku, jangan pernah takut bahwa hutang dibolehkan, tapi dengan satu syarat, jangan pernah ada tambahan. Insya Allah semua Allah mudahkan. Jadi saudaraku, tonton terus channel Gila Bisnis Tanpa Hutang. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.